Shalom buat kita semuanya, para siswa, siswi, dan juga orang tua murid Metodis Tanjung Merawa. Pada hari ini kita akan bersama-sama merayakan Natal dengan cara yang unik, cara yang berbeda, tetap maknanya sama. Kita akan merasakan bagaimana kelahiran Tuhan di tengah-tengah daripada kita untuk boleh menyelamatkan setiap kita. Kasih Tuhan senantiasa akan beserta dengan kita semuanya. Sekalipun di masa pandemi, kita boleh mengalami begitu banyak susah, duka, dan di balik semuanya, kami yakin Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Saat ini, di masa di mana kita boleh bersama-sama tetap merayakan Natal, sekalipun kita tidak bisa bertemu muka secara tatap muka, kita tidak bisa berinteraksi secara langsung, namun kami yakin penyertaan Tuhan senantiasa beserta dengan kita semuanya. Kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan akan senantiasa beserta dengan kita. Immanuel, Tuhan terus akan beserta dengan kita. Perguruan Metodis mengucapkan Selamat Natal 25 Desember 2020 dan juga Tahun Baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Perguruan Metodis Tanjung Merawa mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru kepada kita semua. Hore! Shalom. Kita berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan di acara Natal Perguruan Metodis Tanjung Merawa untuk tingkat SMP, SMA, dan SMK. Kita boleh bersukacita ya, karena pada hari ini kita boleh bersama-sama merayakan Natal walaupun mungkin kita tidak bertatap muka. Karena acara Natal kali ini berbeda dari tahun-tahun yang sudah kita lewati. Tapi kita bersyukur kita boleh merayakannya secara virtual. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang berada di rumah boleh bersama-sama kita bersukacita ya, meninggikan dan membesarkan nama Tuhan. Mari kita boleh memuliakan Dia. Kita mau mengangkat pujian, hai mari berhimpun dan bersukaria. Kita tinggikan Dia, Tuhan, Raja di atas segala Raja. Yesus Kristus yang sudah lahir ke dunia ini untuk menebus dosa, saya dan kita semua. Mari, hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia.
Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk kemurahan hati Tuhan yang terus memberkati hidup kami. Kalau pada saat ini kami dapat melakukan ibadah perayaan Natal kami, tingkat SMP, SMA, dan SMK Perguruan Metodis Tanjung Merawa, itu karena kemurahan hati Tuhan. Walaupun kami melakukan perayaan Natal ini dengan virtual, tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami, rasa sukacita kami Tuhan di hadapan Allah. Terima kasih Bapa, Kau boleh mengizinkan kami untuk boleh melakukan perayaan Natal ini. Kiranya Tuhan yang boleh bertahta dan berkuasa untuk setiap acara, biarlah itu menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap nyanyian kami, pujian kami, doa kami, itu dapat meninggikan nama Allah. Kami berdoa Bapa untuk semua kami yang ada di Perguruan Metodis Tanjung Merawa, mulai dari pimpinan perguruan, Bapak Ibu Kepala Sekolah, semua guru-guru yang boleh mengambil bagian di perguruan ini, bahkan juga anak-anak kami yang kami kasihi, pegawai tata usaha, kami mau menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, agar Engkau yang boleh memberkati hidup kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan Bapa. Di dalam masa-masa sulit seperti ini, biarlah kami terus merasakan kasih Tuhan, sehingga ada hati kami yang terus bersyukur kepadamu ya Bapa. Walaupun kami tidak dapat bersama-sama Tuhan, tetapi kami percaya bahwa rahmat-Mu, kasih-Mu selalu menyertai kami. Lindungi kami dimanapun kami berada. Bahkan juga orang-orang yang kami kasihi, keluarga kami, kepadamu kami serahkan ya Bapa. Kami mau serahkan Tuhan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terlebih dahulu ampuni kami Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Tema Natal kita pada hari ini, Immanuel, God with us. Immanuel, Allah beserta kita. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, Yesus Kristus adalah Allah yang selalu menyertai kita dalam suka dan duka. Dan Dia berjanji bahwa Dia akan menyertai umatnya sepanjang akhir zaman. Mari hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Biarlah kita mau bersuka cita. Seperti malaikat-malaikat mengatakan hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus di kota Daud. Mari kita bersuka cita. Kesukaan besar bagi seluruh dunia ketika Yesus Kristus hadir untuk saya dan kita semua. Kesukaan bagi dunia. Kesukaan bagi dunia, Kristus sudah datang. Bumi terimalah Rajamu, sediakan tempat bagimu. Surga alam nyanyilah, surga alam nyanyilah, surga, surga dan alam nyanyilah. Kesukaan bagi dunia, Raja lahirlah. Segenap alam dan makhluknya sembahkan pujian, sembahkan pujian, sembahkan pujian, sembah dan pujian. Joy to the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and angels sing, and heaven and angels sing, and heaven and angels sing. Kita akan pujian dari pulau dan benua. Hormat bagi Tuhan Allah yang Maha Tinggi.
dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, hormat bagi Tuhan. Gloria, hormat bagi Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, hormat bagi Tuhan. Gloria, hormat bagi Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan vokal solo yang akan dibawakan oleh Brian Cuang dan dilanjutkan drama Natal yang dibawakan juga oleh guru-guru sekolah tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK. Selamat menyaksikan. Alam raya berkumandang oleh puji mulia. Dari gunung, dari padang, kidung malaikat bergema. Kita surga bergema, lahir Kristus Sang Raja. Telah lahir juru selamat bagi umat manusia. Mari semua bersuka cita, mari sembah Raja mulia. Haleluya, haleluya. Mari sembah Raja mulia. Haleluya, haleluya. Mari sembah Raja mulia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta puji syukur dan hormat persembahkan padanya. Kita sorga bergema, lahir Kristus Sang Raja. Telah lahir juru selamat bagi umat manusia. Mari semua bersuka cita, mari sembah Raja mulia. Haleluya, haleluya. Mari sembah Raja mulia. Haleluya, mari sembah Raja mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sembah Raja mulia. Haleluya, haleluya. Mari sembah Raja mulia. Mari sembah Raja mulia. Mari
mari sembah Raja mulia. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamainya Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi, kan menjadi Raja sampai selama-lamanya. Roh Kudus
Tuan, bolehkah kami menginap di rumah-Mu? Karena istriku akan melahirkan. Oh, berapakah uang yang engkau miliki? Mampukah engkau membayarku? Tidak, Tuan. Tapi tolonglah, karena orang sepertimu tak layak di rumahku. Nyonya, bolehkah kami menginap di rumah-Mu? Karena istriku akan melahirkan. Aduh, pakaianmu kotor, semua tamu di rumahku, tamu terhormat. Yusuf, aku tidak tahan lagi. Bayi kita akan lahir. Maria, sabarlah. Mari kita duduk sebentar. Tuan, mengapa Tuan di sini? Ini sudah tengah malam. Kami tidak mendapatkan penginapan, sementara istriku akan melahirkan. Kami pun tidak memiliki tempat, tapi ayahku memiliki sebuah kandang ternak. Namun tak mungkin, karena di sana kotor dan sangat jorok. Tidak apa-apa. Yang penting kami dapat beristirahat. Baiklah, mari kami antarkan ke sana.
Kita akan bersama-sama masuk dalam acara penyalaan lilin. Lilin pertama akan dinyalakan oleh pimpinan perguruan, Ibu Nehesen. Yang kedua, Ketua Yayasan, Bapak Dr. Wali. Yang ketiga, Kepala Sekolah tingkat SMP Metodis Tanjung Merawa, Bapak Dr. Andes Poltak Slitonga. Dan yang keempat, Kepala Sekolah SMA Metodis Tanjung Merawa, Ibu Dr. Resen SEMPD. Kepala Sekolah SMK, Bapak Suyanto Salim. Mari kita akan bersama-sama menyaksikan acara tersebut. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees
Shalom saudara-saudara, secara khusus adalah anak-anak didik dari GMI Tanjung Merawa, secara khusus dari tingkat SMP, SMA, dan SMK. Dan saya tahu bahwa saudara sekalian adalah penerus bangsa yang berkualitas. Nah, dalam perayaan Natal ini saya akan memberikan tema yaitu bicara tentang Immanuel. Nah, sebelum kita memulai membaca dan merenungkan firman ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih, biarlah anak-anak-Mu yang mengikuti perayaan Natal ini sungguh-sungguh mereka merasakan cinta kasih Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup mereka. Dalam proses pendidikan yang mereka sedang laksanakan di GMI Tanjung Merawa, ini menjadi satu bagian penting untuk mereka menyadari bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan mereka. Berbicaralah lewat firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Kristus, adik-adik ya saya panggil, karena saudara itu masih dalam proses pendidikan dan kemudian kita dalam masa pandemi ini pasti tidak bisa sekolah offline atau onsite, tetapi lebih kepada online. Mungkin saudara sudah titik jenuh juga menghadapi sekolah online ini, tetapi ini yang memang harus kita lewati fase ini, dan bukan hanya saudara saja tetapi hampir semua orang juga demikian. Anak saya juga ikut sekolah online. Memang sekolah online ini ada banyak hal negatif, juga ada hal yang positif juga. Tetapi hal yang negatif ya saudara ada di depan laptop atau MacBook ataupun gadget saudara berjam-jam, itu juga tidak baik. Tapi di sisi yang lain memang ruang komunikasi sosial itu jadi terputus karena kita menghindar dengan virus corona ini. Nah, begini penting sekali, tema kita bicara tentang Immanuel, Allah menyertai kita. Oke, di ayat Matius 1 ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi saudara, adik-adik ya, ini sebenarnya konteks firman Tuhan ini adalah ketika Yusuf itu sebagai tunangan daripada Maria mengetahui bahwa tunangannya itu Maria itu hamil. Nah, Yusuf itu tidak berani tanya sama Maria karena memang tidak ada dicatat dalam Alkitab. Tetapi Yusuf itu punya hasrat dalam diri dia untuk menceraikan istrinya atau tunangannya. Jadi gini saudara ya, saudara harus paham dulu. Kan saudara belajar agama juga kan, jadi begini. Jadi tradisi orang Yahudi itu tunangan itu ada dua bagian yang dijelaskan. Yang pertama begini, ada tunangan yang dilakukan pada waktu masih kecil. Misalnya contoh begini saudara ya, anak saya masih SD, anak tetangga saya SD. Nah, saya suka dengan anak tetangga itu suka dengan anak saya juga, maka saya jodohkan. Waktu saya jodohkan itu masuk dalam kategori tunangan. Nah, waktu jodohkan itu dalam kategori tunangan itu, maka konsepnya mereka itu kalau nanti besar tiba-tiba anak saya tidak suka sama dia atau sebaliknya, maka boleh untuk tidak meneruskan kepada jenjang pernikahan, itu nggak masalah. Tetapi konteks Yusuf sama Maria ini adalah tunangan ketika mereka sudah dewasa. Nah, jadi kalau sudah dewasa melakukan tunangan, maka secara status sudah dikatakan suami istri, tapi bedanya tidak boleh hubungan suami istri dulu, hubungan seks tidak boleh, tapi sudah mengikat sebagai pasangan suami istri. Ya, jadi dia mengetahui bahwa tunangannya itu sedang mengandung, tapi dia tidak tahu siapa yang berbuat. Nah, singkat cerita, Yusuf itu dikatakan bahwa dia orang yang baik hatinya, tulus hatinya, dia tidak mau mencemarkan istrinya di muka umum. Tapi dia bermaksud untuk menceraikannya. Nah, akhirnya dia tidur, dapat mimpi, malaikat datang kepada dia, yuk jangan ceraikan dia. Kenapa?
Karena anak yang dikandung itu adalah karena Roh Kudus dan segala macam. Dia akan disebut, anak itu laki-laki, dia akan disebut sebagai Yesus, Juru Selamat yang akan menghapus dosa manusia. Dan dia akan disebut Immanuel, Allah yang beserta kita. Jadi itulah konteksnya. Nah, ini ada hal yang menarik kalau kita bicara tentang Allah beserta kita. Kata Immanuel. Jadi kenapa Allah beserta kita, Yesus itu adalah dikatakan Immanuel, Allah beserta kita. Yang pertama adalah, kalau Allah mendeklar bahwa dia adalah Immanuel, dia Allah yang berjalan bersama dengan kita, kata yang digunakan juga begitu sama, atau Allah yang menyertai kita, maka dia adalah pribadi yang mengetahui bahwa kita hidup pasti ada masalah. Karena dia tahu bahwa kita ada masalah, maka dia berkata, aku menyertai kamu. Kalau kita tidak punya masalah, pasti dia tidak katakan itu. Karena declare-nya adalah bahwa Allah itu adalah Immanuel, maka dia tahu masalahmu. Jadi hari ini, adik-adik, Tuhan tahu sih masalah saudara. Tapi engkau jangan menganggap, oh kayaknya Tuhan tutup mata. Kamu punya orang tua yang broken home, kamu ada masalah dalam keluarga, masalah dalam kesehatanmu, masalah ekonomi, masalah apapun yang terjadi dalam hidupmu, kamu merasa sepertinya Tuhan tidak hadir. Salah. Dia hadir, dia ada bersama dengan saudara. Itu penting. Nah, ketika kita sadar tentang hal itu, maka dalam menghadapi masalah apapun, kita tidak perlu cemas, takut, khawatir, karena kita tahu ujungnya pasti ada jalan keluar. Karena Allah yang menyertai kita, maka benar kata firman Tuhan, 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang kamu alami biasa, yang tidak melebihi kekuatanmu, dan tepat pada waktunya Tuhan akan memberikan jalan keluar. Kenapa demikian? Karena dia menyertai saudara. Jadi kenapa Allah itu disebut dengan Immanuel? Karena yang pertama dia tahu bahwa saudara pasti punya masalah. Nah, ini yang menjadi satu titik awal Christmas. Dalam perayaan Natal ini, saudara, setiap orang punya masalah. Tidak ada yang tidak punya masalah. Jadi kalau nanti saudara besar, baru kamu sadar. Udah nanti udah masuk ambil keputusan untuk kuliah, ya saudara ya, menikah. Waduh, jangan pikir, aduh om enak ya nikah. Tunggu dulu. Orang gak menikah ada masalah. Menikah ada masalah, menikah punya anak tambah masalah. Artinya selagi masih hidup, mau dia udah menikah maupun dia nggak menikah, walaupun dia ada orang tua maupun nggak ada orang tua, tetap aja ada masalah. Nah, masalah akan tidak ada ketika kita ada di dalam peti jenazah. Artinya kematianlah yang akan membuat kita terpisah dengan masalah itu. Karena masalah itu over setelah kita dipanggil Tuhan. Nah, saudara, bagaimana kita menghadapi masalah itu tetapi dengan senyuman? Maka pengkhotbah katakan ada saat menangis, ada saat tertawa, gitu ya saudara ya. Ada saat menyanyi, ada saat waktu memeluk, ada saat tahan untuk memeluk, ada saat lahir, ada saat meninggal. Itu yang Alkitab yang katakan demikian. Jadi bagaimana kita mengolah masalah itu? Kita harus seperti gambaran kayak orang main surfing. Saudara pernah main ke pantai ya saudara, main surfing. Kalau ombak terlalu tinggi, ombak tinggi enak sudah main gitu, surfing gitu di ombak itu, masuk di bawah terowongan ombak, masuk, lepas saudara. Tapi kalau ombak itu terlalu tinggi, saudara nggak mampu, ya lepas deh selancar itu, daripada kamu kegulung. Jadi kita tahu ukur kekuatan kita masing-masing. Nah, yang paling penting kita harus meyakini bahwa setiap masalah selalu Tuhan hadir. Nah, ini yang menjadi penting untuk saya garis bawahi di tengah kondisi hari ini, dan ini adalah perayaan Natal. Sehingga message dari Natal ini menyadari bahwa saudara harus punya keyakinan teguh bahwa Tuhan yang saudara puji, sembah, dan saudara akui itu adalah Tuhan yang hadir selalu di dalam pergumulan saudara. Artinya bukan hanya hadir, tetapi dia berjalan bersama dengan keluarga.
dengan saudara. Nah, ini adalah poin pertama saudara, untuk saudara dapat memahami arti dari Immanuel itu sendiri. Yang kedua, kenapa Allah disebut dengan Immanuel? Satu, dia tahu kita punya masalah. Yang kedua adalah dia bertanggung jawab terhadap kehadiranmu dalam dunia ini. Itu penting. Jadi kenapa dia bilang aku menyertai kamu? Artinya aku bertanggung jawab karena kamu sudah hadir ke dalam dunia atas kehendak saya. Maka kehadiranmu ke dalam dunia, aku tidak mungkin lepas tangan. Tetapi aku akan memprotek engkau, menjaga engkau, memelihara engkau, melindungi engkau. Artinya dia bertanggung jawab. Nah, Allah kita adalah Allah yang konsisten, Allah yang tidak pernah sedikit pun memiliki tendensi dalam hatinya itu negatif terhadap saudara. Nah, mungkin saudara kecewa dengan orang tua kamu yang tidak bertanggung jawab mengurus sekolahmu, memelihara engkau. Tapi Tuhan bertanggung jawab tetap kepadamu. Maka Tuhan pakai orang-orang lain untuk menjaga saudara. Engkau ditolong, dipelihara, dilindungi segala macam. Karena memang Tuhan yang pakai. Ini yang menjadi satu pembelajaran iman di dalam hidup saudara sekalian. Jadi sebagai pribadi yang saudara masih menjunjung tinggi pendidikan, tingkat SMP akan naik ke SMA, dari SD, SMP, SMA, kalau turun ke bawah dari TK ke SD, SD, SMP, SMP, SMA. Ada yang masuk ke SMK juga, kejuruan. Nanti setelah itu kuliah. Nah udah, sudah menentukan hidupmu. Kayak saya bilang, Tuhan itu bertanggung jawab, tetapi Tuhan juga bisa pakai orang tuamu untuk menjaga saudara. Tetapi tanpa orang tua atau orang tuamu sudah meninggal, dua-duanya, engkau sebagai anak yatim piatu, ingat baik-baik, Tuhan tetap bertanggung jawab. Jadi kata Immanuel itu, Allah beserta dengan kita, Allah atau berjalan bersama dengan kita, membuktikan bahwa dia bertanggung jawab. Gitu ya, saudara ya. Tadi yang pertama, dia tahu ada masalah di situ. Yang tahu dia bertanggung jawab terhadap apa yang dia putuskan. Ini yang harus disadari untuk kita semua. Nah, kalau Allah yang bertanggung jawab terhadap hidup kita, mana mungkin dia membiarkan kita. Nah, ini menjadi satu poin untuk saudara dan saya itu memegang teguh. Nah, adik-adik semua yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, jangan ambil keputusan yang salah dengan emosimu atau dengan nafsumu. Yang SMA ya, atau SMK, jangan buru-buru mau nikah dulu lah. Itu nafsu namanya. Karena kenapa? Kamu nikah nggak seperti yang kamu bayangkan. Nikah muda bahaya, ya. Kejar karir dulu lah, ya. Jadi kalau nikah muda pikirannya enak ya, iya. Apa sih enaknya? Kamu nikah bukan bicara tentang seks, nikah bicara tentang bagaimana saudara bisa berkomunikasi yang baik dengan pasangan hidupmu sehingga rumah tanggamu tuh jalannya bagus dan tentunya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan dipaksakan. Kalau belum waktunya, jangan terlalu ngotot, santai-santai saja. Biar nanti Tuhan yang akan berbuat sesuatu yang baik dalam hidup saudara. Nah, inilah cara Tuhan mengajarkan kita, saudara. Supaya nanti kita jangan sedikit-sedikit salahkan Tuhan. Jadi ingat ya, pertanggungjawaban Tuhan itu, Tuhan bertanggung jawab terhadap kita itu sifatnya absolut, mutlak. Artinya, tidak perlu disangsikan lah cara dia memelihara, menjaga, dan melindungi engkau. Ini dia yang perlu saudara pahami dalam ibadah Natal ini, menjadi momen ini. Nah, tema bicara tentang Immanuel, Allah beserta kita atau Allah berjalan bersama kita. Tadi yang pertama, dia tahu ada masalah. Yang kedua, dia bertanggung jawab terhadap masalah itu. Dalam pergumulan apapun dia bertanggung jawab. Dan yang ketiga, memberikan sebuah kepastian kepada saudara bahwa Allah yang kita sembah tidak pernah berubah. Itulah
Immanuel. Jadi kita diberikan kepastian bahwa dia tidak pernah berubah terhadap janji-janjinya. Jadi tadi udah tahu yang pertama, dia tahu ada masalah, tapi dia bertanggung jawab, saudara, terhadap hidupmu. Tetapi di satu sisi yang lain, ketiga adalah dia memberikan kepastian kepada saudara. Apa kepastian dalam kata Immanuel itu? Bahwa kepastian, kendati engkau masuk dalam lembah kekelaman sekalipun, aku tidak takut bahaya, kata Daud, sebab engkau besertaku. Itulah kepastian janji Tuhan. Bahwa dalam keadaan apapun dia ada di situ kok. Sekalipun aku dibawa dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ayat selanjutnya, Tuhan yang membandingkan aku di padang berumput hijau. Jadi dalam keadaan duka, dalam keadaan suka, dia tetap hadir dalam hidupmu. Maka itu yang disebut dengan kepastian kehadiran Tuhan yang tidak perlu disangka lagi. Omnipresent. Allah selalu hadir di dalam setiap kehidupan saudara. Nah, adik-adik, ingat baik-baik ya. Jadi kepastian ini adalah wujud dari setiap janji Tuhan kepada kita yang tidak akan mungkin diingkarinya. Kepastian itu meliputi tentang kekekalan kingdom of God. Jadi tentang kingdom of God, kepastian itu ada juga di situ. Jadi ini meluas sekali, saudara. Jadi adik-adik, kita diberikan kepastian Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang ini kok omong kosong. Tuhan yang nggak perlu dibela, Tuhan nggak perlu diteriak-teriak, Tuhan tidak yang perlu diingatkan. Tidak perlulah. Dia tidak pernah pelupa. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Dia tetap setia. Kesetiaan dia tidak dapat diganggukan oleh apapun juga. Engkau nggak setia, dia tetap setia. Saudara tambah setia saja tidak menambahkan kesetiaan dia, karena setianya dia sudah sempurna. Jadi itu yang harus digarisbawahi. Nah, jadi adik-adik, saya mau kasih tahu bagi kita ya, belajar aja dulu. Tunaikan tugas panggilanmu dengan baik, belajar. Ya, saya nggak pernah berhenti untuk belajar. Sekolah teologi S1 selesai, S2 sekarang udah selesai S3-nya. Ya, mau aja baca terus, belajar apa yang bisa kita dapat, yang kita pelajari dengan baik gitu loh. Tidak boleh putus dalam belajar, karena semakin engkau menambahkan dirimu ilmu, ataupun kamu memiliki kapasitasnya, ilmumu tuh makin bertambah, baru nanti Tuhan yang memperluas kapasitas itu. Jadi kalau memang kamu malas belajar ya segini aja, tapi kalau kamu belajarnya begini, ya Tuhan siapkan juga range-nya begini berkat buat saudara. Tapi perlu saya sampaikan bahwa jangan berpikir bahwa saudara itu jadi orang pintar tanpa punya karakter yang baik. Saya kasih tahu ya saudara, karakter itu yang paling utama. Kepintaran itu bisa diperoleh, tapi karakter itu sebuah proses pembentukan yang Tuhan berikan. Sehingga sebagai anak-anak, remaja, pemuda, masih sekolah begini, karakter itu penting. Untuk apa jadi orang pintar tapi tidak punya karakter? Jadi koruptor lo, tukang tipu ntar, karena terlalu pintar. Tapi kalau kita punya karakter, kita nggak dikatakan pintar banget, tapi tahulah kalau orang tanya kita bisa jawab lah, begitu ya saudara ya. Wah, saudara akan diperhatikan banyak orang. Karakternya kuat. Saya suka sama dia karena karakternya kuat. Wah, gue suka sama dia, nih orang pintar, tapi kok dia sombong ya? Untuk apa? Ini orang rendah hati loh. Dia nggak terlalu pintar tapi dia rendah hati. Kamu pasti akan dipakai Tuhan. Dan bukan hanya itu aja kok. Kalau udah bicara tentang hal-hal itu saudara, waduh banyak banget. Maka saya bilang gini, nanti kalau saudara mau berhasil ya dalam hidup ini, satu, karakter yang kuat, pasti takut Tuhan ya. Takut Tuhan, karakter yang kuat. Yang kedua, tiga adalah bersosialisasi dengan siapapun. Nggak usah pilih-pilih teman. Mau dia miskin, mau dia kaya, mau dia sedang-sedang, bergaul aja sama semua orang. Jadi pinter oke. Karakternya bagus tapi nggak bergaul, susah juga. Pergaulannya bagus,
Pinternya enggak juga biasanya, tapi karakternya kuat dia dalam usaha. Karakternya nggak bagus, bergaulnya bagus, percuma juga. Jadi pergaulan itu penting banget, saudara. Nah, Tuhan tuh memberikan kepastian dengan kata Immanuel itu kepada kita bahwa setiap apa yang dijanjikan itu pasti akan digenapi. Ini bicara tentang Kingdom of God. Jadi ingat ya adik-adik, dalam pesan Natal ini, yang pertama, kenapa Immanuel, Allah itu beserta dengan kita? Satu, karena dia tahu kita punya masalah. Dua, dia bertanggung jawab terhadap pergumulan kita. Ketiga, ada diberikan kepastian kepada kita bahwa dia tidak akan pernah menyangkali dirinya. Dan yang keempat, terakhir, kenapa dia disebut dengan Immanuel? Bahwa dia memberikan kepastian, memberikan tanggung jawab, dan ada pergumulan. Kenapa demikian? Dan yang terakhir adalah Immanuel membuktikan bahwa dia adalah Alfa dan Omega. Sebelum dunia ada, dia udah ada. Ketika dunia ada, dia sedang berjalan mengikuti dunia. Dia menguasai dunia. Dia mengontrol dunia. Dunia belum berakhir, dia sudah di akhir dunia. Immanuel. Jadi range-nya before, after. Sebelum dunia ada, dia udah ada. Dunia belum berakhir, dia sudah di akhir dunia. Begitu dia menguasai segala sesuatu dengan baik. Apa artinya bagi kita semua? Tenang, Yesus Kristus, dialah Alfa dan Omega. Dia adalah Tuhan yang tahu segala sesuatu yang apapun yang kita butuhkan. Sehingga saudara-saudara, di momen Natal ini, saudara harus ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan yang memberikan kepastian. Dan dia adalah Alfa dan Omega. Tidak ada Allah seperti dia. Maka lewat kebenaran firman Tuhan ini saya mau mengimbau bagi adik-adik semua. Ingat pesan saya tadi. Jadi orang pintar penting. Tetapi jadi punya karakter handal itu yang paling utama. Punya karakter handal utama dan memiliki jiwa kasih dalam bergaul yang baik. Saya yakin hidupmu pasti menjadi orang yang luar biasa dalam Tuhan dan tentunya diberkati Tuhan. Adik-adik semua yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, sekali lagi saya mau sampaikan ucapan selamat Natal untuk seluruh siswa-siswi dari SMP, SMA, SMK, mungkin SD juga ada yang ngelihat. Selamat Natal dan selamat tahun baru, khusus untuk para lause di GMI Tanjung Merawa. Sukacita Allah menyertai saudara. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada saudara. Pimpinan sekolah dari Metodis Tanjung Merawa ini, doa saya supaya Bapak Ibu saudara sekalian semua diberkati Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saya mau mengajak kita bersatu dalam doa. Terima kasih untuk kesempatan indah kami dapat merenungkan firman Tuhan di momen Natal yang indah ini. Berkati setiap anak-anakmu yang telah melihat, mendengar, menyaksikan, dan merasakan firman ini. Bila hidup mereka semua diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi, selamat Natal tahun 2020 dan siap menyongsong tahun 2021. Harapan baru, sukacita, damai sejahtera selalu menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Siap memuji Tuhan lebih dahsyat. Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti
Saat ini kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita, untuk perguruan kita, untuk masa depan anak-anak, dan kita juga berdoa melalui firman Tuhan. Kita boleh percaya Allah tetap bersama dengan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami. Sungguh-sungguh kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah Immanuel. Saat ini kami merasakan bahwa kehadiran Tuhan Yesus sebagai bukti cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami boleh mendapatkan siraman firman Tuhan di tengah-tengah Natal virtual ini. Kami boleh percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, kami ingin berdoa, memohon kepadamu untuk bangsa dan negara kami. Bapa, berikanlah berkat-Mu yang melimpah untuk bangsa ini, untuk pemerintah yang sudah melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Di tengah-tengah situasi kami Tuhan, yang dilanda pandemi, bencana alam, begitu banyak Tuhan yang kami alami, tetapi kami tetap percaya Engkau tetap melindungi kami. Kami memohon kepadamu Bapa, supaya Engkau memberikan kekuatan kepada kepala negara kami dan seluruh menteri serta anggota pada bagian yang paling bawah pun Tuhan. Kami menyerahkan mereka kepadamu supaya mereka tetap melakukan yang terbaik untuk bangsa ini. Dan kami juga Tuhan ingin berdoa kepadamu agar situasi bangsa ini Tuhan cepat pulih. Dan kami semuanya Tuhan boleh kembali bersama-sama bertemu, bersekutu, dan juga Tuhan melakukan banyak kegiatan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk perguruan kami, PKMI Tanjung Merawa. Bapa, kami tahu banyak hal yang mereka hadapi, hal-hal baru yang perlu dibenahi. Bapa, kami serahkan setiap orang-orang yang terlibat di dalam perguruan ini, dimulai daripada pimpinan perguruan dan juga kepala-kepala bagian, guru-guru, staf karyawan. Bapa di surga, Engkaulah yang mengurapi mereka Tuhan di dalam setiap pekerjaan mereka, supaya mereka melakukan yang terbaik, sama seperti melakukan untuk Tuhan. Bapa, ini merupakan tempat di mana kami dapat menyampaikan kabar baik, menyampaikan kabar sukacita. Biarlah Tuhan setiap orang-orang yang Tuhan pakai, yang Tuhan pilih di dalam perguruan ini dapat terarah kepada Tuhan. Bapa, kami serahkan juga Tuhan untuk anak-anak kami dari mulai tingkat SMP, SMA, SMK yang sudah merayakan Natal virtual pada tahun 2020 ini. Tuhan, kami tahu mungkin mereka sedih hanya melakukan perayaan di rumah, tetapi Tuhan, Engkau hadir, Engkau ada di tengah-tengah rumah kami. Engkau hadir Tuhan di dalam keluarga kami. Kami merasakan Tuhan kehadiran-Mu di dalam hati kami. Engkau lahir dan mengubahkan hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Immanuel. Engkau beserta dengan kami. Walaupun musim berganti, walaupun keadaan baik atau tidak, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Biarlah damai sejahtera-Mu tetap tinggal di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita sama-sama berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan,
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hati kita hanya kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh-Nya yang kudus, itulah yang akan menyertai kehidupan kita, mulai daripada sore hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Natal untuk kita semuanya. Bapak Ibu, anak-anak kami yang kami kasihi, kita bersyukur kalau acara demi acara dapat kita lalui. Biarlah itu menjadi hormat kemuliaan bagi nama Allah. Saatnya kita berada di penghujung acara. Kami segenap keluarga besar Perguruan Metodis Tanjung Merawa mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Christmas, we wish you Merry Christmas and Happy New Year. We wish you Merry Christmas, we wish you Merry Christmas, we wish you Merry Christmas and Happy New Year. Good tidings we bring to you and your King. Good tidings for Christmas and Happy New Year. We wish you Merry Christmas, we wish you Merry Christmas, we wish you Merry Christmas and Happy New Year. We wish you Merry Christmas, we wish you Merry Christmas, we wish you Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati.